إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'du, para jemaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Dan marilah kita selalu memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita ketetapan iman dan Islam, istiqamah di atas jalan yang lurus, istiqamah di atas jalan Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad SAW. Karena yang namanya hati manusia itu selalu bergejolak, makanya la yuqalu innama sumiyal qalbu qalban litaqallubihi. Hati itu dinamakan hati karena dia berbolak-balik, pagi lain sore lain. Makanya di antara doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah SAW adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati manusia, tetapkanlah hati di atas agamamu. Dalam satu riwayat, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati aku kepada ketaatan, agar selalu taat pada Allah Ta'ala. Dua doa ini adalah doa yang mengajarkan kepada kita. Yang pertama, memohon kepada Allah Ta'ala perlindungan dari fitnah syubhat. Fitnah syubhat itu hal-hal yang rancu yang ditebarkan oleh orang-orang yang memusuhi Islam agar kaum muslimin ini ragu kepada agamanya. Syubhat itu banyak. Makanya Nabi SAW mohon pada Allah Ta'ala di atas agama Allah. Karena kalau hati ini terkena syubhat, kena racun, ya dia bisa meninggalkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Nabi SAW mohon pada Allah Azza wa Jalla agar Allah tetapkan hati beliau di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama Allah bagi orang yang mempelajarinya, bagi orang yang mengimaninya, maka semakin bertambah ilmunya, insya Allah semakin mantap dan semakin yakin dia kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila seorang itu jauh dari agama Allah, jauh dari mempelajari agama Allah, maka sangat mudah untuk kemasukan syubhat. Sehingga bisa jadi suatu saat dia ragu pada agamanya. Islam ini benar atau tidak sih? Masa umat Islam hidup dalam kemiskinan, keterbelakangan, ya. Sedangkan orang kafir, kufar, di barat, mereka maju dengan teknologi mereka, padahal mereka tidak punya agama. Nah ini racun, ya ini racun. Kalau seorang lemah imannya, maka dia bisa jadi akan lepas dari agama ini. Berarti agama itu tidak membawa kepada kemajuan. Agama itu membuat orang itu mundur dan seterusnya. Akhirnya dia keluar dari na'udzubillah min dzalik, dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak syubhat-syubhat yang lainnya yang dimasukkan oleh orang-orang yang memusuhi Islam ini supaya kaum muslimin ini murtad keluar dari agama Allah. Dan itu yang diinginkan oleh mereka. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddukum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim. Allah Ta'ala akan menyebutkan tentang ahlul kitab. Wadda katsirun min ahlil kitab, banyak ahlul kitab itu yang menginginkan law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran. Kalau mereka mampu bisa untuk mengeluarkan kalian setelah beriman menjadi orang-orang kafir. Hasadan min 'indi anfusihim. Karena hasad, karena dengki dari dalam diri mereka setelah nyata kebenaran itu.
Ya, oleh karena itu semua, apalagi kita hidup di zaman yang banyak teknologinya, medsos dan lain sebagainya, hati-hati pada racun-racun, syubhat-syubhat yang ditebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dari musuh-musuh Allah, musuh Allah yang menyebabkan seorang itu bisa ragu terhadap agamanya. Nah, oleh karena itu seorang harus membekali dirinya dengan ilmu. Ya, karena obatnya syubhat itu adalah ilmu. Obatnya syubhat adalah ilmu. Dan ilmu bisa meningkap syubhat itu. Ya, dengan ilmu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang meragukan seorang muslim. Semua dengan ilmu. Makanya kita wajib untuk belajar, menghadiri majelis ilmu, mengetahui hal-hal yang pokok dalam agama Allah ini. Ini tentang syubhat. Kemudian yang kedua, doa yang kedua yang dimohon oleh Nabi SAW, yaitu kata beliau, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati aku agar senantiasa taat pada Engkau. Ini kaitannya dengan syahwat. Fitnah yang kedua. Karena hati namanya an-nafsu ammaratun bisu'. Dia ingin memerintahkan kepada hal yang buruk, pada hal yang jelek. Syahwat itu mencakup 3 hal secara umum. Ada syahwat namanya syahwat wanita, syahwat harta, syahwat jabatan. Ini semua syahwat. Tidak ada kaitan dengan syubhat. Tapi ini syahwat. Seorang ingin harta, karena syahwat hartanya tinggi, akhirnya dia menempuh jalan yang tidak halal untuk mendapatkan harta, karena syahwatnya. Seorang cinta pada seorang wanita, ya karena syahwatnya dia berbuat zina, auzubillah, karena syahwat. Seorang ingin dapat kedudukan, karena syahwatnya tinggi pada kedudukan jabatan itu, dia menggunakan segala cara bagaimana dia sampai kepada kedudukan. Ini semua kaitan dengan syahwat. Syahwat itu membuat seorang tidak taat pada Allah Ta'ala. Ya. Tetapi antara syubhat dan syahwat yang lebih disenangi oleh syaitan adalah syubhat. Syaitan lebih senang pada syubhat. Bagaimana masukkan syubhat ke dalam diri seorang mukmin? Itu syaitan. Adapun syahwat, seorang bermaksiat pada Allah Ta'ala, dia tahu itu maksiat. Ya, dia tahu maksiat itu maksiat. Maka dia akan berbuat maksiat lebih mudah bertobat, karena dia tahu itu maksiat. Seorang yang berzina, dia tahu itu dosa. Seorang yang khamar, dia tahu itu dosa. Itu maksiat pada Allah Ta'ala. Maka syahwat ini lebih mudah seorang bertobat daripada syubhat. Syubhat itu justru bisa mengeluarkan seorang dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syubhat. Adapun obatnya syahwat adalah as-sabr. Seorang harus bersabar. Makanya kita dilatih, diantaranya ada di bulan Ramadan untuk berpuasa. Ini dalam rangka melatih kesabaran kita, supaya kita ini bersabar. Ya, karena obatnya syahwat itu adalah as-sabr, itu yang pertama. Makanya bulan Ramadan disebut dengan syahrus sabr. Ya, syahrul as-sabr. Sumu syahrus sabri, kata Nabi SAW. Berpuasalah pada bulan kesabaran, itu bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, untuk menangkal atau mengendalikan syahwat ini adalah dengan mujahadatun nafs, yang melawan hawa nafsunya. Tidak boleh dibiarkan, dia harus melawan. Ketika ada bisikan-bisikan, panggilan-panggilan kepada kemaksiatan, dia harus bisa menahan dirinya dari terjerumus kepada kemaksiatan. Oleh karena itu, kita dilarang mendekati sebab-sebab maksiat. Allah Ta'ala berfirman, "La taqrabu zina, inna zina kana fahishatan wa sa'a sabila." Jangan kamu dekati perbuatan zina, karena perbuatan zina itu akan jalan yang terjelek. Dan oleh karena itu pula Allah menutup pintu masalah. Pintu-pintu zina itu ditutup. Di antaranya adalah qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah pada orang-orang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kehormatan mereka. Karena pandangan ini pintunya zina. Ya. Asy-syaitan mempunyai langkah-langkah. Bagaimana seorang dijerumuskan kepada kemaksiatan pada Allah Ta'ala. Langkah pertama syaitan adalah nadhratul, mata, pandangan. Ya. Ini pandangan.
Pandangan pertama itu bisa terobati kalau tidak diikuti dengan pandangan kedua. Makanya kata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "An-nadratul ula laka wa tsaniyah 'alaika." Pandangan pertama itu jadi tidak mengapa bagimu, dalam arti lebih ringan akibatnya. Tapi yang kedua itu lebih berbahaya. Jadi yang pertama langkah syaitan adalah an-nadrat. Ya. Itu pandangan mata. Ada hadis dhaif. Dan insyaallah maknanya benar. An-nadratu sahmun min siham iblis. Bahwa pandangan mata itu adalah anak panah pertama iblis. Ya, sebelum dia menjerumuskan seorang kepada yang lainnya, pertama ada di mata. Ya, makanya kita dilarang suruh untuk melihat yang dilarang, melihat yang haram, melihat yang baik. Ya, ayat-ayat Allah di bumi ini. Ya, karena mata pandangan mata ini adalah sahmun min siham iblis, salah satu anak panah iblis yang dia ingin menjerumuskan manusia kepada perbuatan dosa. Al-isnadratun fabtisamun. Langkah kedua syaitan adalah senyum. Isnadrat, lihat pertemuan kedua senyum. Belum apa lagi senyum. Ya, naik bus sama-sama, di kantor baru kenalan, pertama lihat lo, hari berikutnya senyum, ibtisam. Ini adalah syaitan. Yang ketiga fasalamun. Langkah ketiga ucapan salam, assalamualaikum. Langkah ketiga adalah salam. Karena syaitan menghiasi. Ya, salam dianggap masya Allah, jadi soleh, amal baik. Ya, padahal dalam langkah berikutnya, nadratun, fabtisamun, fasalamun, fakalamun. Yang keempat adalah kalam, sudah berbicara. Mana tinggalnya? Ya. Sudah menikah belum? Ya, jadi mulai perkenalan, fakalamun. Habis bicara, perkenalan, bicara, fakalamun, kemudian famau'idun. Yang kelima adalah janjian. Nanti ketemu di mall ya. Aku hari minggu libur kok, hari Ahad. Ketemu di mall. Jadi famau'idun. Yang keenam, episode pertama, faliqa'un. Kemudian ketemu. Ini langkah syaitan pertama menjerumuskan seorang pada zina. Nadratun, fabtisamun, fasalamun, fakalamun, famau'idun, faliqa'un. Lihat, senyum, salam, berbicara, ya, perkenalan, kemudian janjian, kemudian ketemu. Ada langkah syaitan tanpa disadari seorang, ya, tanpa disadari. Pelan dan halus syaitan itu, ya, halus caranya. Nah, oleh karena itu, khamilillah, jadi syahwat. Cara untuk mengendalikan dirinya adalah dengan atau menghilangkan untuk mengendalikan syahwat adalah dengan yang pertama adalah sabr, sabar. Yang kedua adalah mujahadatun nafs, harus melawan nafsu. Kalau tidak ada perlawanan, maka nafsu selalu ingin menjerumuskan seorang kepada yaitu kemaksiatan. Namun dari dua hal ini antara syubhat dan syahwat, yang lebih berbahaya adalah syubhat. Karena maksiat, seorang tahu itu maksiat, itu dosa. Dan kalau syubhat tidak, dianggap itu agama, dianggap itu keyakinan. Ya, maka itu syaitan lebih senang pada ahlul bidah daripada ahlul ma'asi. Ya, syaitan lebih senang pada ahlul bidah daripada ahlul ma'asi. Karena ahlul ma'asi dia tahu bahwa mereka akan bertobat, dia tahu itu dosa. Dan kalau hiasan dalam agama ini, hal-hal yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW itu dihias oleh syaitan. Ini masya Allah penemuan baru, tak pernah ada dulu sebelumnya. Ya, ini menunjukkan kamu masya Allah pahalanya besar, terus dia hiasi. Ya, makanya kita harus waspada dari dua penyakit hati ini, yaitu syubhat dan syahwat. Dan Ramadan adalah
saatnya untuk kita lebih meneguhkan, menguatkan hati, menguatkan kemauan untuk ya mengendalikan diri dari syahwat, dan untuk kita dapat mempelajari agama Allah dengan benar sehingga kita tidak gampang dimasuki oleh syubhat. Kemudian pada kesempatan yang lain juga, insya Allah tentu kita sudah berlalu bulan Ramadan ini kurang lebih 12 hari di malam ke-13. Bahwa masih ada hari-hari untuk kita mengejar ketertinggalan kita, terutama 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ya, apalagi di malam-malam ganjil, marilah kita manfaatkan waktu dan kesempatan yang sebaik-baiknya. Karena seorang mendapatkan malam Al-Qadar, orang mendapatkan Lailatul Qadar sama dengan dia beribadah selama kurang lebih 80 tahun. Sementara umur seseorang tidak sampai 80 tahun. Kadang-kadang tidak sampai 80 tahun. Dan satu malam nilainya sama dengan 80 tahun. Ini rahmat Allah pada umat ini, kepada umat Nabi SAW. Umur mereka pendek, tapi ada ibadah-ibadah yang Allah syariatkan bisa melampaui umur orang-orang terdahulu. Orang dahulu umurnya lebih panjang daripada daripada umat Rasulullah SAW. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita ilmu bermanfaat dan amal yang soleh, serta istiqamah di atas jalan yang benar, istiqamah di atas tauhid dan sunnah Nabi SAW. Semoga Allah juga menerima amal-amal ibadah kita, karena inilah yang diharapkan seorang mukmin dari amalnya, yaitu agar Allah menerima amal ibadah, amal perbuatan atau amal ibadahnya. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam wa ala nabiyyina wa alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.